Kalau kita melihat sejarah, memang Rasulullah diperolok-olokkan bukan kali ini saja. Di zaman Rasulullah ada dikatakan Rasulullah itu sebagai orang yang gila, seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Ada lagi dikatakan dia itu sebagai tukang sihir, ada lagi dikatakan sebagai dukun, ada lagi dikatakan sebagai orang yang tidak punya keturunan, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Kautsar ayat 3. Inna syani akahuwal abatar. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, tapi apapun itu, segala bentuk penghinaan, segala bentuk pelecehan kepada Rasulullah adalah satu perbuatan yang sangat ditentang, yang sangat dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita melihat ada beberapa model pelecehan, penghinaan atau merendahkan kepada Rasulullah. Yang pertama yang dilakukan secara lisan, dikatakan Rasulullah itu sebagai orang yang majnun atau orang yang gila, atau dikatakan Rasulullah itu sebagai tukang sihir, ada dikatakan dia itu sebagai orang yang tidak akan punya keturunan dan sebagainya. Ini salah satu bentuk penghinaan kepada Rasulullah dengan secara lisan. Kemudian ada yang kedua dengan cara fisik. Ada yang dilakukan dengan cara fisik seperti yang dilakukan oleh Utbah bin Mu'id. Beliau meletakkan jeroan atau isi perut hewan kepada punggung Rasulullah ketika Rasulullah sedang melaksanakan salat di Masjidil Haram. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian ada lagi yang ketiga yang dilakukan dengan membuat gambar-gambar Rasulullah, seperti yang beberapa waktu yang lalu terjadi di sebuah negara yang katanya mendukung demokrasi. Dikatakan sebuah negara yang katanya sangat menghormati hak-hak asasi manusia, di mana di situ dilakukan perbuatan yang menghina dan merendahkan Rasulullah, di mana seorang guru di Perancis membuat karikatur dan dia katakan itu sebagai gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita tentu sebagai umat Islam sangat-sangat tidak suka, sangat-sangat tidak senang kepada siapapun yang melakukan pelecehan, penghinaan atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan kepada mereka, banyak di antara mereka yang mengatakan ini hanya sekedar bermain-main. Kaum muslimin hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-65. Dikatakan oleh Allah, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Dan ketika ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab, sesungguhnya kami ini hanyalah bermain-main, kami ini hanyalah bercanda gurau. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih." Katakanlah, apakah kamu memperolok-olokkan Allah, memperolok-olokkan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya? Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, ketika perbuatan itu dilakukan, maka sama saja artinya dia menghina dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ini tidak lain dan tidak bukan adalah semacam propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, di mana Allah mengingatkan kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang, tidak akan pernah reda orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu sampai kamu mengikut kepada millah mereka. Apa itu millah? Ada ulama mengartikan millah dengan arti agama. Ada juga mengartikan millah adalah pola pikir. Ada lagi yang mengatakan millah itu adalah karakter.
Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita umat Islam sampai kita beragama seperti agamanya mereka, sampai kita berbudaya seperti budayanya mereka, sampai kita berpola pikir seperti pola pikirnya mereka. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, padahal Nabi Muhammad adalah sebagai nabi yang sangat-sangat kita agungkan dan kita cintai di dalam kehidupan kita. Kita tentu punya karakter seperti yang dijanjikan, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas di sini tidak selalu bermakna kita bermusuhan dengan orang kafir. Tegas ini belum tentu bermakna kita marah-marahan dengan orang kafir. Tapi tegas berarti ada pemisah yang jelas. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Silahkan bekerja sama dengan orang kafir dalam hal muamalah, dalam hal yang bersifat sosial. Sama-sama gotong royong membersihkan jalan, boleh. Sama-sama ikut dalam kegiatan siskamling, boleh. Sama-sama bekerja dalam perbuatan atau pekerjaan sosial, silahkan. Tapi jangan bidang akidah dan jangan pula di bidang ibadah. Dalam hal akidah dan ibadah, kita sudah punya rambu yang jelas disampaikan oleh Allah. Lakum dinukum waliyadin. Ini bermakna tegas. Asyidda'u 'alal kuffar. Kemudian ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka. Artinya siapapun dia, apapun profesinya, apapun jenis kulitnya dan bahasanya, kalau dia bersyahadat, kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia itu adalah saudara kita. Kita mesti berkasih sayang dengan sesama mereka. Jangan dibalik. Ada orang dengan sesama muslim dia bermusuhan. Ada orang dengan sesama muslim dia bertengkar terus. Tapi dengan orang kafir, dengan orang yang nyata-nyata tidak beriman kepada Allah, dia akrabnya bukan main. Ini terbalik namanya. Harusnya dengan sesama muslim berkasih sayang. Inilah yang dicontohkan oleh kaum muhajirin dan ansar, di mana kaum muhajirin, orang-orang Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah, disambut oleh kaum ansar di Madinah, yakni mereka membantu menolong orang-orang muhajirin. Ketika orang muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak membawa apapun, tidak ada harta yang dibawa, bahkan pakaian hanya yang melekat di badan. Lalu ditolong oleh kaum ansar. Kaum ansar berkata kepada kaum muhajirin, wahai saudaraku muhajirin, kamu tidak usah bingung, kamu tidak usah galau. Saya punya toko 2, saya punya kedai di pasar 2. Silahkan kamu kelola 1, saya kelola 1. Masya Allah. Ada lagi yang mengatakan, saya punya kebun kurma 2 bidang. Silahkan kamu garap 1, saya 1. Begitu model persaudaraan yang terikat, yang terjalin karena ikatan akidah yang begitu kuat di antara mereka. Kemudian tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Ini karakter pengikut Rasulullah. Artinya orang yang jadi pengikut Rasulullah itu orang yang memang salat, orang yang memang beribadah kepada Allah, orang yang meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sebatas mengaku beriman, bukan hanya sebatas mengaku orang yang takwa kepada Allah, tapi dia buktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan,
Di dalam kehidupan kita memang pasti akan selalu ada masalah. Siapapun kita punya masalah masing-masing. Tapi ketika kita punya masalah, yakinlah dengan kita membereskan salat, dengan kita membaguskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mengurusi setiap permasalahan yang ada pada kita. Kalau masalah kita berat, selesaikan dulu salat kita. Kita punya hutang yang banyak, bereskan dulu salat kita. Kita punya masalah dengan tetangga, dengan atasan, atau dengan siapapun, bereskan dulu salat kita. Kalau salat kita sudah beres, kalau ruku dan sujud kita sudah beres, maka insya Allah urusan kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Kemudian berikutnya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, semua kita tentu ingin sukses. Semua kita tentu ingin kaya. Semua kita tentu ingin jaya. Tapi dengan cara yang Allah redha. Saya ingin kaya, tapi dengan cara mengurangi ukuran seperti ini, Allah redha apa tidak? Saya ingin juga kaya, ingin punya untung yang banyak, tapi dengan cara mengurangi takaran ukuran seperti ini, Allah redha atau tidak? Kita harus pertanyakan itu. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, sejarah mencatat Rasulullah adalah seorang pedagang yang ulung. Bagaimana atau mengapa Rasulullah bisa ulung di dalam berdagang? Salah satu rahasia beliau adalah beliau jujur di dalam berdagang. Beliau jujur di dalam menyampaikan aib, cacat dari barang apapun yang dia jual. Tidak ada yang dia sembunyikan. Sehingga siapapun yang berjual beli dengan beliau, yang bertransaksi dengan beliau, tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Semuanya puas. Sehingga orang ingin belanja lagi dan belanja lagi dengan beliau. Nah, inilah rahasia kenapa beliau sukses menjadi seorang pedagang yang ulung. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, yang sulit di zaman kita sekarang, ia mencari yang jujur itulah. Semua kita ingin pedagang kita jujur. Semua kita ingin pemimpin kita jujur. Semua kita ingin punya majikan, atasan, bawahan yang jujur. Tapi sayang, kita belum mau memulai jujur itu dari diri kita sendiri. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau jujur itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Berikutnya adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini karakter pengikut Rasulullah itu. Yakni ada buah yang nampak dari salat yang mereka tunaikan. Dalam salat kita diperintahkan menutup aurat. Maka di luar salat pun ini harus kita lakukan. Betapa banyak hari ini terutama wanita-wanita, perempuan-perempuan, gadis-gadis kita yang memamerkan, mempertontonkan auratnya kepada orang lain. Dia sengaja berfoto selfie, lalu dia upload di sosial media, memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Kita perlu ketahui kaum muslimin hamba Allah, ketika aurat kita dilihat orang lain, maka ketika itu kita telah membuat investasi dosa terhadap kita. Ketika aurat dipertontonkan di sosial media, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, sudah berbaring di alam barzakh, tapi dosanya terus mengalir. Kenapa? Karena gambar-gambarnya, foto-fotonya yang memperlihatkan aurat masih dilihat oleh orang lain. Setiap orang lain membuka, setiap orang lain melihat, setiap itu dia dapat kiriman dosa. Inilah yang dinamakan dengan dosa jariyah. Walaupun sudah meninggal orangnya, dia tetap menikmati dosa itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan,
simahum fi wujuhihim min athari sujud, juga bermakna di dalam salat kita mengatakan atau berkata-kata yang baik, maka di luar salat pun harus kita munculkan kata-kata yang baik itu. Dalam salat kita diperintahkan berkata yang baik, di luar salat pun harus seperti itu. Jangan selesai salat lalu mempergunjingkan orang. Jangan baru selesai salat lalu menfitnah, lalu berbohong, lalu berkata-kata yang kotor, padahal dia sudah salat. Di dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45 Allah ingatkan kita, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat itu, kata Allah, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini ada orang salat, sudah salat tapi tetap berbuat yang keji dan munkar. Artinya, kalau itu terjadi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, la salata liman la tanha salatahu anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada salat bagi orang yang kalau salatnya itu tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar.